Kami menyebutnya bermain randa kalopa ua, yaitu bermain tarik pelepah pinang. Meskipun terlihat sederhana, tapi permainan kami ini seru banget loh teman. Karena permukaan pelepah yang licin membuat kami bisa meluncur cepat. Awas, minggir! Satu kali bermain tentu saja belum cukup. Setelah sampai di ujung lintasan, kami segera kembali ke atas untuk bersiap. Gimana teman? Sudah siap ya? Tarik! Teman, kami sengaja memilih tempat bermain dengan permukaan tanah yang miring. Namanya Bukit Pamali. Bukit dengan pemandangan indah ini banyak ditumbuhi rumput. Itu sebabnya meskipun dengan beban yang cukup berat, tapi pelepah tetap bisa ngebut. Hei Tommy, no tingaja Tommy, tingaja nu. No ketaku, no ketaku. Bermainnya hati-hati ya teman, jangan sampai terjatuh lagi. Apapun permainannya harus selalu menjaga keselamatan. Teman di rumah setuju kan? Woi bola. Ya Tori. Renci teng pane melon se separing karo Bapak paham pare. Oh iya ya, mata bersering amat. Yo. Selamat datang di kampung halamanku teman. Kami tinggal di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kampung kami berada di atas Gunung Lambitu dengan tanah yang sangat subur. Salah satu tradisi yang masih kami pertahankan adalah meninggalkan kampung untuk tinggal sementara di ladang selama masa panen tiba. Jarak kampung dengan ladang yang jauh dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki menjadi salah satu alasan kami harus menginap. Oh, eta beri naik tunggari. Lo madaro ya, mau bau. Yo, Alay merari dohoe, hudang galak deh. Alay rambi poye. Asik. Tunggu apa lagi? Yuk, petik buahnya. Teman, di sepanjang jalan menuju ladang, banyak kami jumpai tanaman buah. Seperti buah dungga atau buah jeruk ini. Pohon dungga memiliki banyak cabang yang berduri. Meskipun cukup mudah memanjatnya, aku harus hati-hati. Bolang, alam deh sini bolang ini di pom naik. Ayo, iya. Kunci tarik dohoe mai lah. Tu Israel lah deh. Mai tu ya. Sini kena tahu. Mat deh. Manggonjo adalah istilah kami untuk menyebut cara menikmati buah bersama dengan sambal. Teman di rumah mungkin mengenalnya dengan ngerujak. Sambalnya kami buat dari bahan cabai, garam, dan gula semut. Soal rasa, teman di rumah pasti bisa bayangkan sendiri deh. Segar rasanya, sesegar udara di Bukit Lambitu yang indah ini. Selamat datang di ladang jagung milik kakek. Dalam bahasa Mbojo, ladang jagung disebut Ngaro Jago. Sejak beberapa hari yang lalu, kakek sudah lebih dulu menginap di sini.
Madaroy warawang hakai. Marukai pe seminggu. Yo lebih pakai daerah dah. Lah poke penjago siakan lah besar dah makan. Oh, iya raya. Iya. Teman, jagung atau jago biasanya dipanen setelah batang dan daunnya kering. Selain untuk memastikan umur jagung sudah tua, cara ini bisa mempercepat proses penjemuran. Ayo, Paman, kami yang angkut ya. Tanaman jagung mulai banyak ditanam oleh warga Sambori sejak beberapa tahun belakangan. Sebelumnya, warga menanam padi gunung dan bawang putih. Tapi karena permintaan pasar yang cukup tinggi, banyak yang kemudian beralih mengganti padi ladang dengan jagung. Sayangnya, karena akses dan jarak yang jauh, jagung tidak bisa langsung kami bawa pulang. Setelah dipanen, jagung masih harus dipisahkan dengan kulit atau loka prope. Cisan. Awal. Yo, kanan nari lang. Mama. Madara bantu saya. Oi. Nero. Teman di rumah jangan heran ya. Setelah dipanen, jagung tidak langsung dimasukkan ke dalam karung atau keranjang. Jagung langsung kami jemur. Lihat teman, berada di atas sini rasanya seperti naik di atas panggung. Juga berasa seperti di atas kolam penuh jagung. Bisa berenang dong di antara jagung-jagung ini. Proses penjemuran atau lete bisa memakan waktu 5-7 hari. Hanya saja cuaca yang tidak menentu seringkali membuat jagung lebih lambat kering. Siapa bilang hanya jagung muda yang bisa dibuat cemilan nikmat? Kali ini kami akan membuat jago maci, jajanan berbahan jagung tua yang sudah kering. Bukan sulap, bukan sihir. Jagung kami goreng tanpa minyak. Sama seperti cara mematangkan kopi, jagung kami sangrai sampai matang. Bolang. Nari tom jagore na mau pere. Oh, iya. Iya. Woi, bola orang mami Oh, iya hantar linga. Jagung yang sudah matang selanjutnya kami masak lagi bersama dengan gula merah. Yuk, siapkan dulu gula merah cairnya. Sengaja kami tambah dengan sedikit air biar lebih merekat saat dimasak dengan jagung nanti. Satu persatu jagung dituang di atas cairan gula yang sudah mendidih. Tunggu selama kurang lebih 10 menit. Angkat kalau cairan gula sudah mulai mengering. Ini dia teman, jago maci, jajanan nikmat yang mudah dibuat. Sabar, biarkan beberapa saat sampai cairan gula berubah padat. Baru deh, kalau sudah bisa dinikmati. Selamat makan! Taruh pelangnya. Taruhnya. Masih poda. Ya. Teman, tinggal di daerah dingin harus pandai-pandai menjaga badan tetap hangat. Salah satunya dengan aktif bergerak seperti yang kami lakukan sekarang. Kami menyebutnya bermain sundul pondawila. Pondawila adalah tempat air berbahan buah maja yang menjadi sasaran untuk mencetak gol. 1, 2, hore! Berhasil! Cara bermainnya mirip dengan bermain basket.
Bedanya, kami tidak mendribel atau menggiring bola, melainkan mengoper bola antar pemain. Ya, tim lawan berhasil mencetak gol. Tenang, kami masih punya kesempatan. Ayo, Tommy, lempar bolanya. Ya, terlalu jauh tuh. Yota, may losaki. Dan situ pa buah, may lakaday bunta gamay ngere. Oh iya. Madara celeng ako. Mero. Oh, alat tas dohom ne. Bola, oh may. Oh yara. Cuci. Teman, kami pamit dulu ya. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Seperti musim panen tahun lalu, hari ini kami akan sibuk menyiapkan acara syukuran panen. Kakak mengajak kami mencari bunga gama, salah satu bahan untuk membuat hidangan masakan. Kami sangat senang, karena dengan begitu kami menjadi lebih banyak tahu tentang adat tradisi saat musim panen tiba. Teman, pohon gama adalah salah satu jenis tanaman pagar. Banyak ditanam di ujung ladang dan sawah di sekitar kaki Gunung Lambitu. Pohon ini berbunga sepanjang tahun dengan warna bentuk yang mirip bunga sakura. Untuk mendapatkan bunga gama, kami harus memanjat pohonnya. Keranjang kecil ini kami bawa ke atas supaya lebih praktis. Teman, saat memetik bunga gama, kami harus sangat berhati-hati karena mudah rontok. Satu persatu tangkai bunga kami petik, kemudian disimpan di keranjang. Nari pulang, edir sebayawanan nih, betul Nari. Sama dengan bunga turi, kami warga Sambori juga mengkonsumsi bunga gama. Hanya saja, kami harus mengolahnya dengan benar supaya rasa pahitnya hilang. Teman di rumah pengen tahu kan gimana cara mengolahnya? Yuk Kak, kita segera bawa pulang. Teman, bunga gama mengandung getah yang pahit. Sebelum dimasak bersama bumbu, bunga gama terlebih dulu kami rebus. Pastikan api harus tetap menyala supaya panas bisa menghilangkan getahnya. Selain bunga gama, nangka muda atau tewel adalah bahan masakan yang juga mengandung getah yang pahit. Bedanya sebelum direbus, nangka muda terlebih dulu dikupas dan dipotong kecil-kecil. Nangka muda dan bunga gama adalah bahan untuk membuat masakan kami kali ini. Sambil menunggu nangkanya matang, yuk kita lihat persiapan bumbunya. Bibi sudah menyiapkan bermacam bumbu dan rempah. Mulai dari kemiri, lada, ketumbar, cabai, jahe, kunyit, dan masih banyak lagi. Tidak heran, karena salah satu rahasia kelezatan masakan memang tergantung dari racikan bumbu. Tuh, kali ini kami benar-benar sibuk, teman. Beruntung, budaya gotong royong sangat terjaga kuat di kampung kami. Jadi, meskipun ada banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan, menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Santa Gama adalah nama yang kami berikan untuk menu yang sedang kami masak. Santa berarti santan. Jadi Santa Gama adalah sayur bunga gama yang dimasak bersama santan. Ini bolang. Oh ya, oke. Bisa. Wali. Ahora. Wali. Oh. Uniknya, ampas kelapa kami saring menggunakan anyaman daun lontar. Orang Sambori menyebutnya saduku. Fungsi utama saduku adalah sebagai tempat menyimpan nasi atau bekal makan ke ladang. Nah, semua bahan sudah siap. Saatnya memasak. Lang,
Yo. Meton dia bumbu icu. Iya. Ah, main coba lang. Ayo. Dan nari. Diawali dari menyangrai bumbu halus sampai mengeluarkan aroma harum. Yara yara. Selanjutnya masukkan santan. Sengaja kami siapkan lebih banyak santan supaya cukup dibagikan orang banyak nantinya. Setelah mendidih, masukkan nangka yang sudah direbus. Kemudian kacang panjang. Ini dia teman, salah satu bahan paling penting yang tidak boleh lupa. Bunga gama. Terakhir, tambahkan dengan ikan teri untuk membuat masakan menjadi lebih nikmat. Tunggu sampai semua bahan terendam dalam santan dan mendidih. Perlu waktu antara 15-20 menit sampai masakan ini matang. Ini dia teman, santagama. Hidangan nikmat dengan racikan bumbu tradisional. Tradisi syukuran panen menjadi puncak dari acara musim panen tahun ini. Bapak sengaja mengumpulkan banyak kerabat dan tetangga untuk datang. Ya, ne paling tanda tujuan intane kaniam pikir pakai latih memutar omborak ne arah baram kelainnya ke rumah Allah SWT ne mudah-mudahan rumah Allah biatan berkasih untuk Allah. Berucap syukur adalah salah satu pesan yang selalu Bapak ajarkan kepadaku. Amin. Karena tanpa syukur bisa jadi kami tidak akan sebahagia hari ini. Selamat makan. Enak banget. Bumbunya pas. Sama-sama. Jadi pengen nambah lagi deh. Awas, minggir. Sepeda bolang mau lewat nih. Ini adalah sepeda gandeng yang biasa kami pakai untuk membawa hasil kebun atau pakan ternak. Tapi kali ini kami bawa untuk mengambil buah sarume maju. Mai pima lonu jani. Naik batu sarun ke? Mai lonu batu ke? Elah. Mai ni lonu lo, mai kungkil. Sayangnya sepeda antik ini kapasitasnya terbatas. Jadi yang belum kebagian naik harap bersabar ya. Teman, ini adalah pohon buah sarume maju yang kami cari. Pohon sarume maju tumbuh subur di daerah berpasir di sekitar lereng Gunung Tambora. Pohonnya mempunyai banyak cabang, jadi sangat mudah untuk dipanjat. Hebatnya, pohon ini bisa bertahan hidup meski dengan curah hujan yang rendah. Bahkan akan tetap berbuah sepanjang tahun meski tanpa dipupuk. Keren kan? Belang meja ni, raya. Ayo teman-teman, kita kumpulkan buahnya. Seperti cara mengambil buah asam, buah sarume maju juga akan rontok kalau digoyangkan batangnya. Cara ini sekaligus memisahkan buah yang masih mentah dengan yang matang. Ayo kawan, jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, sepertinya buahnya sudah aman untuk dibawa. Kalau begitu, ayo kita segera pulang kawan. Kakak pasti sudah menunggu kami di rumah. Teman, seperti pesan Bapak, ternyata di rumah Kakak sudah menyiapkan bumbu dan bahan untuk memasak luwi ngoncol. Bolang, bumbu itu to'i peserome maju deh. Oh iya Kak.
Memasak luwing ngonco menggunakan 2 jenis bumbu. Ada bumbu ulek dari perpaduan racikan bawang merah, cabai, kunyit, garam, dan batang serai yang digeprek. Dan ada juga bumbu yang dipotong atau dirajang, yaitu buah sarume maju, belimbing wuluh, dan tomat. Dari bahannya saja sudah kebayang gimana segar dan lezatnya masakan ini. Seru juga nih anak lelaki belajar memasak seperti ini. Siapa tahu kelak kami bisa jadi koki hebat. Oh iya teman, jangan lupa ada satu bahan penting yang tidak boleh ketinggalan. Betul sekali, asam jawa. Sebelumnya asam jawa diperas dan dilarutkan menggunakan sedikit air. Jangan lupa siapkan daun kemangi biar semakin seger. Karena semua bahan sudah siap, yuk saatnya memasak. Dimulai dari menumis bumbu yang sudah diulek halus. Liska. Agak kan nih, atau mau misalkan maju, toma, belimbing. Lalu masukkan bumbu potong, termasuk buah sarume maju ya teman. Gongseng sampai keluar aroma khas bumbu batang. Kakak nangis kok dong. Mana nangis, akhirnya hina bobu. Sabar ya kak, kami tidak pergi kemana-mana kok. Jangan nangis lagi ya. Meskipun sambil menahan pedih karena asap, kakak tetap fokus memasak loh. Oh iya teman, selanjutnya masukkan air asam jawanya. Terakhir baru deh daun kemangi. Air liurku hampir tumpah nih. Jadi tak sabar untuk segera menyantapnya. Kakak, mami utagero. Komi baur ke, mami ke. Ayo. Saya bawa nih. Iya dah. Baur dah, baur. Ayo. Nah, ini dia luwing ngonco, masakan dengan cita rasa nikmat khas Hukum Bojo. Saatnya menikmati luwing ngonco bersama-sama. Makan bersama adalah waktu yang paling aku tunggu. Apalagi ada masakan khas yang nikmat seperti ini. Ayo semuanya dinikmati luwing ngonconya. Lebih mantap disantap dengan nasi hangat. Gimana ya? Caru tar alawiro. Caru lebih kakak yung gini. Oh iya. Caru ngoncona. Kali suruh maju ge. Kami sepakat luwing ngonco buatan kakak adalah masakan favorit kami semua. Tuh kan, kakek dan nenekku suka banget. Apalagi teman-temanku. Jika teman di rumah sedang berlibur, cobalah bermain ke desa kami. Kami janji akan buatkan luwing ngonco yang lebih mantap. Teman, Desa Piyong punya padang rumput yang luas banget. Itu sebabnya hampir semua warganya punya ternak seperti kuda dan sapi. Uniknya, para pemilik jarang sekali membawa ternaknya masuk ke dalam kandang. Sapi dan kuda lebih sering dilepas liar dan dibiarkan bebas mencari makan sendiri. Hewan ternak baru akan dimasukkan ke kandang jika sedang ada perawatan atau saat diberi minum. Saat berada di dalam kandang, biasanya kami menghitung dan memeriksa kondisi mereka. Jika ada yang sedang sakit atau hamil besar, akan dibiarkan berada di kandang untuk sementara waktu. Syukurlah, semua ternak dalam kondisi baik. Itu artinya mereka akan segera kami lepaskan kembali. Ayo, jangan berebut. Antri yang rapi ya. Teman,
Kegiatan menggiring ternak biasa kami lakukan dengan naik kuda. Wih, seru banget kan? Dengan naik kuda, kami menjadi lebih lincah dan cepat bergerak. Kami bisa mengikuti rombongan sapi melewati semak dan pohon rindang. Hus, hus, ayo, maju terus. Sapi-sapi ini sedang kami giring masuk ke dalam hutan. Di sana, mereka akan lebih mudah mendapatkan makanan. Meskipun ada beberapa sapi yang bergerak di luar jalur, tapi kami tidak boleh menyerah. Kami akan terus menggiring mereka sampai ke tujuan. Wah, ada yang pala lengan. Ya, ini fatpale mai itu asukuran mena. Ya, Wah. Baiklah, Paman. Nanti kami akan segera kembali ke kandang untuk ikut acara syukur ternak. Ayo, kawan, sebentar lagi sampai. Teman, menggiring sapi ternyata cukup menguras tenaga. Kami berencana untuk membuat cemilan nikmat sebagai pemulih stamina. Penasaran kan? Pengen tahu kami mau buat apa? Ikuti terus petualangan kami ya. Nah, ini nih. Kami sudah sampai di tempat yang kami tuju. Wah, wah, june segera. Iyo ore romo wange non tetana. Iyo aki romo meten ini 2 bulan Yo. Kami orang Bima menyebutnya buah tinggi, yaitu buah pohon kapuk atau kapuk randu yang masih muda. Isi buah yang sudah tua biasa dimanfaatkan untuk membuat kasur dan bantal. Sedangkan batang pohonnya digunakan untuk membuat tiang atau bahan bangunan. Lang, nari lang. Ngupar dangga SD. Lang, weham na elang. Untuk mengambil buahnya bisa menggunakan tongkat bambu atau memetik langsung. Hanya saja saat memanjat kami harus hati-hati karena kulit pohonnya cukup licin. Beruntung pohon ini punya banyak cabang, jadi lebih mudah saat mencari pijakan atau tempat berpegangan. Kali ini kami sangat beruntung karena pohonnya baru saja berbuah. Ada banyak buah muda yang bisa kami petik. Teman, sudah cukup nih. Saatnya membuat camilan nikmat. Kami akan membuat makanan dari buah kapuk muda tanpa dimasak. Wah, kok bisa ya? Bisa dong. Namanya manggonco ringgi. Begini cara membuatnya. Pertama, potong buah ringgi menjadi 2 bagian. Kemudian, buat lubang dari dalam isi buahnya menggunakan batang kayu kering. Ingat, pilih kayu yang tidak bergetah ya teman, supaya tidak meninggalkan rasa pahit. Lalu, ngonco atau tumbuk sampai bagian dalam buah ringginya hancur. Baru deh dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Ada gula pasir, sedikit garam, dan asam jawa. Kalau semua sudah masuk, tumbuk kembali sampai semua bahan hancur. Boto nih. Sih, boto mah bumbu yo. Boto. Cara membuatnya hampir sama dengan membuat rujak bebek ya. Bedanya, rujak bebek yang satu ini tidak menggunakan lesung atau alat tumbuk khusus. Karena selain menjadi bahan utama, buah ringgi sekaligus menjadi alat tumbuknya. Sudah jadi nih. Yuk, selamat mencoba. Anak kamu dapur tak. Rasanya enak banget. Ada asam, manis, dan sedikit rasa sepat. Ini asli, seger banget. Banyak orang bilang kami aneh. Kok kapuk dimakan? Ya, memang sudah menjadi kebiasaan kami. Sekali mencoba, dijamin jadi susah berhenti deh.
Seperti janji kami ke Paman, kami akan segera kembali ke kandang. Karena hari ini kami sedang mengadakan acara syukuran ternak. Paman, Bibi, dan beberapa kerabat sudah menunggu kami sekarang. Tuh, lihat, kakak sudah hampir tiba membawa hidangan. Ayo bergegas, kawan. Namun Pak Ata be bolang. Tadi Pak. Nginam namanya karawaul bolang oi. Iyo, maaf. Bolang, film buat capi menggana. Belum Pak. Iya ra, semoga berkah capi mude. Terima kasih Kak. Acara ini menjadi bentuk syukur kami kepada Tuhan atas berkah ternak yang melimpah. Kami lakukan dengan mengundang beberapa kerabat untuk ikut makan bersama. Ayo, silahkan dinikmati hidangannya. Meski acaranya sederhana, kami sangat hikmat bersyukur dan menikmati kebersamaan ini.